Assalamualaikum. Ohayou gozaimasu. Waalaikumsalam. Ohayou gozaimasu, Sensei. Ohayou gozaimasu, Sensei. Genki desu ka? Hai, genki desu. Hashiburi desu ne. Ya, lama nggak ketemu. Sekarang baru berapa orang nih ya? Baru 12 orang sama saya ya. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar bab 26 Daini Juroka ya. Nah, Sensei izin share screen ya semua. Mana materinya tadi ya? Oh, ini. Gimana tadi udah pada baca belum ini yang bab 26? Udah pada baca? Sudah, Sensei. Udah. Nah, kira-kira ini apa polanya? Ada endes, terus ada itadakimasen ka, ya. Terus ada tarai desu ka. Nah, guna pola des ini untuk apa? Untuk menjelaskan tentang sebab atau alasan. Ada 4 fungsi ya? Iya. Nah, kalau yang di itadakimasen ka? Itu bentuk sopan dari Tekudasai, Sensei. Iya. Gunanya untuk? Ungkapan permintaan yang lebih sopan. Iya. Terus ada lagi kalimat yang pola tarai desu ka? Untuk apa? Minta masukan atau apa gitu. Ya, meminta saran lah itu ya. Saran. Ya, meminta saran, masukan ya. Nah, oke, yang pertama kita lihat dulu. Nah, seperti jadi pola bab 26 tadi kan udah disebutkan tadi ya sama Amelia ya. Amelia Cantika. Kan polanya des berupa pernyataan atau berupa des ka berupa pertanyaan. Nah, terus ada lagi pola nani te itadakimasen ka, nani tarai desu ka ya. Nah, kita lihat dulu ini. Ini ya contoh kalimat dari des atau des ka ya. Yamae ikung desu ka? Terus yang nomor 2. Atarashi pasokon o katang desu ka? Nihon de kaimashita. Ya. Dostan desu ka? Atama ga itain desu. Terus yang keempat, doste kaisha o yasundan desu ka? Hai. Ini ya contoh dari des atau yang berupa pertanyaan desu ka ya. Nah, kira-kira pembentukan dari kata kerja des atau des ka ini pembentukannya dari kata kerja apa? Bentuk kamus. Bentuk kamus kah? Bentuk biasa. Ya, bentuk biasa ya. Coba lihat bukunya, coba lihat yang di Rensu A yang di buku Minah. Punya kan? Punya PDF-nya? Belum punya bukunya? Sudah. Lihat yang di Rensu A ya. Rensu A. Yang kalau di buku saya halaman 4 ya. Coba lihat ya.
Nah, yang pertama kita lihat dulu pembentukannya ya, pembentukan kalimat dari des ya. Pembentukannya gimana ya? Jadi kalimat des ini ya bisa untuk kata kerjanya, kata sifat i, kata sifat na, terus ada untuk kata bendanya ya, bisa ya. Bisa untuk kata benda ya, saya tandai ini. Nah, untuk kata kerja ya, kata kerja futsuke ya, bentuk biasa. Kalau lupa, dipelajari lagi lah. Yang futsuke belajar kemarin bab berapa ya? Yang futsuke di Minat 20 kalau nggak salah Sensei. ya, bab 20 ya. Coba lihat lagi bab 20-nya. Hanya pelajaran dulu juga nggak boleh nggak boleh ini, nggak boleh lupa, harus selalu diulang-ulang ya. Kalau orang Minang kan ranca kaji dek maulang katanya kan, harus selalu diulang ya. Nah, ini saya udah ada nih contohnya kata kerja futsuke yang ikimas ya. Nah, ikimas ini iku ya untuk kamusnya. Jadinya iku, terus bentuk negatifnya apa? Ikanai. Ikanai. Hah? Ikanai. Ikanai. Nah, bentuk lampaunya apa? Ita. Jadinya ita. Nah, terus bentuk negatif lampaunya? Ikanakata. Ikanakata. Ya. Nah, gimana kita merubahnya ke bentuk des? Jadi tinggal ditambah aja ya. Nah, ikimas tadi iku jadinya ikundes ya. Ya, ikundes ya. Jadi tambah des ya. Ikundes. Terus ikanai. Ikanai jadinya apa? Ikanai des. Ya, Ikanai ikundes ya. Terus ita? Ya, itandes ya. Terus ada lagi ikanakata. Ya, ikandes ya. Oke. Nah, saya mau contohnya misalnya yang lain ya. Misalnya kata kerja tabemas ya. Mengulang lagi kita nih. Nah, untuk itunya apa? Taberu. Jadinya apa? Taberun des. Taberun des. Bentuk negatifnya? Tabenai. Tabenai des ya. Nah, bentuk lampaunya apa? Tabeta. Des ya. Bentuk negatif lampau. Des ya. Paham ya? Paham ya ini pembentukan. Kan tinggal menambah desnya aja lagi asalkan tahu bentuk futsuke-nya ya. Nah, terus untuk kata sifat i ya, ini ada contohnya. Kata sifat i. Samui ini ya contohnya di sini. Nah, samui ini jadinya Samuin des. ya, samui ya. Terus yang negatifnya Samukunain des. Ya. Apa? Lampaunya? Samukatan des. Ya. Terus negatif lampaunya apa? Samukunakatan des.
Ya, ini ya, paham ya? Paham ya? Ya. Terus ada untuk kata sifat na ya. Ini ada contohnya kire ya di sini. Nah, untuk kata sifat na yang untuk kata kerja waktunya yang sekarang atau yang akan datang, ini pengecualian ya. Pengecualian. Jadi jadinya itu kireinandes ya. Kireinandes. Tandai ya. Untuk kata sifat na dan kata benda jadinya nandes ya. Terus untuk ininya negatifnya kirejanain des. Terus kiredatan des ya. Bukannya endes saja belakangnya semua ya. Ya. Jadi saya ini lagi ya. Ya untuk kata sifat na dan kata benda waktu yang sekarang atau yang akan datangnya jadinya nandes ya. Jadi kire itu bukan kirendes ya, bukan kirendes ya jadinya, atau kiredandes bukan itu ya. Tapi kirenandes. Atau contoh lainnya hamsam ya, jadinya hamsam apa? Hamsamu. Hamsamunandes. Ya, hamsamunandes. Ya, kata sifatna ya. Apalagi contoh kata sifatna apalagi contohnya? Shizukanandes. Ya, shizukanandes ya. Ini paham ya? Nah, ini kata bendanya ya. Sama ya. Tandai. Kalau bisa dicatat lah biar ingat selalu ya. Nah, ini kan yokinandes ya. Bentuknya apa? Bentuk negatifnya tinggal akan endes aja ya. Endes ya. Paham pembentukannya gimana? Ya, kata sifat kata sifat na, kata benda, paham ya? Nah, udah ya. Kita masuk lagi ke pola kalimatnya lagi ya. Nih. Ini pola yang pertama ini tentang endes atau endeskah untuk pertanyaan ya, yang berupa pertanyaan. Nih. Nah, fungsi endes tadi kan udah di apa? Ada untuk apa? Memastikan mendapatkan informasi ya. Terus untuk memohon penjelasan ya. Terus ada lagi untuk memohon kepada pembicara untuk memberi penjelasan alasan atau sebabnya gimana ya. Jadi tergantung ke situasi atau bameng kalimatnya ya. Jadi bahasa Jepang itu kalimat yang akan kita gunakan tergantung dari situasi, tergantung dari nanti siapa yang berbicara, tergantung di tempatnya, tergantung misalnya formal informalnya kah, kan seperti itu ya kalau bahasa Jepang. Oke, kita lihat ya. Nih, yamae ikun desu ka? Ya. Apa artinya nih? Yamae ikun desu ka? Apakah Anda pergi ke gunung? Enggak. Mau pergi ke gunung ya, kan gitu ya artinya ya. Pergi ke gunung. Benar kok, hilang barusan artinya seperti itu. Kan ini teman nih kayaknya mau pergi ke gunung, misalnya dia bawa ransel nih, kan udah bawa ransel gede,
udah bawa alat-alat yang untuk mendaki itu, yang tas gendong yang gede itu kan, terus apa lagi yang biasa dibawa sama mendaki gunung itu, beli obat-obatan atau apa, membawa alat camping dia kan berarti kan kita udah melihat dulu kan situasinya gimana berdasarkan udah yang apa yang dilihat, yang didengar kan seperti itu ya. Oke. Terus nih Atarashi pasokon wo kattan desu ka? Atarashi Apakah Anda membeli laptop Apakah baru? membeli Anda membeli laptop baru? ya, beli laptop baru ya kan gitu ya istilahnya. Kok jawabannya Atarashi pasokon kattan desu ka? Harusnya nanya ya. Misalnya ini ya. Kamu beli komputer baru ya? Ya, misalnya i pasokong desu ne, misalnya ya. Nah, karena kita nanya doko de kattan desu ka? Ya. Wah, komputernya bagus ya. Mana belinya kan? Kepo dia kan? Iya. Nihonde kaimashita ya. Nihonde Saya membelinya di ya. Beli di Jepang ya gitu. Ya. Terus kalimat yang ketiga, dostan desu ka? apa yang terjadi? Ada apa? Kelihatan kali ya, keponya terlalu tinggi ini, keinginan tahunya terlalu tinggi. Nah, misalnya kelihatan nih, apa temannya udah dari bentuk mukanya aja udah gimana kayak orang sakit gitu ya. Kenapa lo gitu deh. Ini atau maga itain desu. Kepalaku pusing. Ya. Terus ada contoh nomor 4. Doste kaisha o yasundan desu ka? Kenapa kamu libur? Ya, kenapa ini libur ya? Perusahaan ini. Ya, kenapa libur atau cuti ya? Kenapa libur? Jadi kesimpulannya ya untuk endes kah atau yang berupa pertanyaan itu biasanya digunakan untuk menggali informasi ya. Biasanya seperti itu. Tapi apa? Janganlah untuk apa namanya? Pola yang digunakan terus endes itu jadi risih ya. Jadi istilahnya itu pengen tahu banget orangnya jadinya kan kayak mewawancari seseorang jadinya. Ya, jadi kita harus bisa melihat situasinya gimana. Perlu nggak kita pakai ungdes ini kan gitu. Ya. Biasanya untuk wawancara biasanya ya. Dokai udah masuk yang bab 26 tentang Uchu Station. Pesawat U-15 kan polanya pakai ungdes semua tuh. Kan wawancara ya. Ya. Jadi lihat-lihat dulu lah situasinya gimana kalau pakai ungdes ya. Oke, ini udah ya pakai pola ungdes atau ungdeska. Nah, terus ya kita lanjut kalimat selanjutnya. Ini kata kerja bentuk T plus itada kemasen ka ya. Tadi Amelia udah bilang, nah bentuk T itada kemasen ka ini bentuk sopan dari T kudasai ya. Ini merupakan irehyogeng ya. Irehyogeng yang biasa digunakan kepada untuk memohon sesuatu kepada orang lain. Jadi biasa ini kalimat sopan ya. Kalimat sopan biasa digunakan misalnya kepada sensei, kepada sacho, atau kepada orang yang belum begitu dikenal, atau misalnya ya pada orang yang lebih tua bisa juga ya.
Nah, merupakan kalimat permohonan sopan ya. Oke, nih. Kita lihat contohnya. Nih, Shirio ga hoshin desu ka? Okute itadakimasen ka? Ya. Shirio ga hoshin desu ka? Okute itadakimasen ka? Ya. Nah, artinya apa ini? Shirio. Shirio tuh kayak file-file ya, bahan dokumen lah. Ya. Dia ingin dokumen ya. Bisakah untuk okurimas apa? Minta Mengirim. Misalkan kirim ya. Juga hoshin desu ga okute itadakimasen ka ya. Biasanya di kantor ya yang kayak gini ya pola kalimatnya. Dia butuh file-file nih. Ingin file-file bisa nggak untuk mengirimnya gitu ya. Terus ini contohnya lagi yang lain. Kaki kata ga wakaranai bisa desu ga ya di sini. Wakaranai desu ga? Oshiete itadakimasen ka? Ya. Apa ya artinya nih? Kaki kata ga wakaranai desu ka? Oshiete itadakimasen ka? Saya tidak mengerti cara menulisnya. Bisakah Anda memberitahu saya? Ya, nggak paham ya. Misalnya nanya nih ke Ati Sensei tentang kanji ya. Mau nanya, Sensei ini gimana ya cara nulis kanjinya ya? Sensei, kono kanji kanji no kaki kata ga wakaranen desu ka? Oshiete itadakimasen ka? Ya bisa ya kayak gitu. Ya. Paham ya ini pola yang itadakimasen ka? Paham ya? Terus ada lanjut lagi yang tarai desu ka? Meminta saran. Pola kalimat Minta saran, Sensei. Meminta saran, masukan. ya. Oke. Nah, ini kalau kata kerja ya tarai. Nah, jadi bentuknya pakai bentuk ta ya. Bentuk ta ya. Plus tarai desu ka? Meminta saran, meminta masukan ya. Nah, ini ada ya, udah dikasih ya contohnya di sini. Sakura de gakue ikitain desu ga? Doko de oritarai desu ka? Ya, atau kita rubah kalimatnya. Mau pergi ke UNP nih ceritanya ya. Nah, UNP de gakue ikitain desu ga? Doko de oritarai desu ka? Ya, saya mau pengen pergi ke UNP. Nah, oritara apa? Orita. Orimas ya. Orimas tuh turun kendaraan ya. Doko de oritarai desu ka? Di mana saya turun? Ya, di mana sebaiknya saya turun ya. Kalau mau pergi ke UNP, mana saya turun. Oke. Terus ada contoh yang kedua. Hokenshou wasuretan desu ga? Dostarai desu ka? Hokenshou ini artinya kartu kesehatan ya. Kartu kesehatan. Nah, hokenshou wasuretan desu ga? Dostarai desu ka? Jadi kartu kartu kesehatan ini tertinggal. Kelupaan ya. Oh. Hokenshou wasuretan desu ga? Dostarai desu ka? Mana sebaiknya? Bagusnya bagaimana? Bagaimana sebaiknya? Nah, sampai sini paham nggak?
Silakan bertanya ya. Ya. Jadi pola kalimat ungdes ini nanti pelajari lagi cara pembentukannya ya. Pembentukannya yang dari kata kerja, kata sifat, kata sifat i, kata sifat na, atau kata benda. Pelajari lagi cara pembentukannya, yaitu menggunakan kata kerja bentuk futsuke ya. Terus, nah, waktu kita mau menggunakan pola ungdes ini ya, kita harus lihat dulu bameng atau situasi dari kalimat tersebut. Pantas nggak kita memakai ungdes ya? Kalau nggak terlalu penting-penting amat, nggak usah ya pakai ungdes ya. Misalnya ini sama teman nih, di kampus, di situasinya di kampus ya. Kyo nani yo taberun desu ka? Atau kyo nani yo tabemashita ka? Ya, itu kan beda itu bamengnya yang kayak gitu. Kalau misalnya kita situasinya ini mau pergi makan siang kan udah mau memastikan sesuatu itu ya. Tapi kalau kyo nani yo tabemashita ka, atau kelihatan nih temannya bawa bento, ndak biasanya bawa bento, boleh sana kyo nani yo taberun desu ka? Ya, boleh kayak gitu ya. Terus yang pola kalimat te tadakimasen ka ini sama kayak bentuk te kudasai, tapi tingkat kesopanannya lebih tinggi nih ya. Ini digunakan kepada lawan bicara yang lebih tinggi kedudukannya, misalnya kepada sensei, kepada atasan ya, atau kepada orang yang lebih tua misalnya, atau kepada orang yang belum dikenal ya. Kalau orang yang belum dikenal biasanya bahasa kita itu kan agak sopan ya. Oke. Nah, terus tarai desu ka. Nah, tarai desu ka ini pakainya bentuk ta ya. Ditambah rai desu ka. Ini kalimat ketika meminta saran kepada lawan bicara. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Iya, saya. Udah paham semua? Udah? Dibaca lagi ya bukunya di rumah. Ini kalau yang udah Mina 2, Mina Sang, udah ada waktu main-main lagi ya. Nah, belajarnya tambah susah. Pola kalimatnya, pokoknya tingkatannya udah mulai nanjak lah ya. Namanya aja udah ninengse ya, pasti udah lumayan lah materinya ya. Baik itu bumpo, dokai ya, nanti dokai, cokainya, terus yang lain-lain ya. Hai. Nggak ada? Ya, udah? Nggak ada pertanyaan? Tolong yang di buku Mina itu dibaca ya, terus kayak latihannya itu diulang-ulang kayak gitu ya. Oke, gambatte kudasai. Bisa ya semua? Hai, kokomade oarimasu. Sekali sama Desta. Dah sampai sini dulu ya semua. Hai sensei, arigatou gozaimasu.